Happy wedding anniversary ya, Mbak Nadia, Mas Raka. Semoga kalian selalu langgeng. Amin. Makasih ya Nita. Justru kalau doa Mama sebaliknya. Mama nggak suka sama Nadia. Karena Nadia ini kan ibunya narapidana. Raka, kamu itu bisa dapat istri yang 10 kali baiknya jauh dari Nadia. Tapi kakak saya ini baik. Ya kalau ibu nggak suka sama kakak saya sih nggak apa-apa. Dia pisah sama Mas Raka juga nggak apa-apa. Daripada kakak punya mertua kayak gini. Udah. Mbak nggak apa-apa kok. Udah. Mah, Nadia kan istri aku, Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Mah. Aku tuh sayang sama Nadia. Iya, halo. Apa? Ibu saya udah bebas. Iya, baik. Saya akan ke sana. Terima kasih ya. Minta, ibu hari ini bebas. Kita jemput yuk? Enggak. Kakak kan tahu aku nggak suka sama ibu. Kalau kakak mau jemput ya sendirian aja. Mas, kamu mau kan temenin aku jemput ibu? Ya udah yuk, jemput ibu. Silakan Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ya Allah, Ibu. Bu. Nadia, Ibu kangen banget sama kamu. Sama, Bu. Ibu gimana keadaannya? Aduh, baik-baik aja. Mita kemana? Dia masih marah sama ibu, sampai gak mau jemput ibu. Ya, Bu. Ibu ngertiin ya. Sekarang ibu udah bebas, tapi ibu gak tahu mau tinggal di mana. Apa ibu boleh tinggal sama kalian? Boleh kok Bu. Ibu tenang aja ya. Kan saya juga udah anggap ibu kayak ibu saya sendiri. Alhamdulillah. Makasih anak, kamu memang menantu yang baik. Yaudah. Yuk. Asmi? Jadi mulai sekarang Ibu Lasmi bakal tinggal di rumah ini. Dan ini jadi keputusan saya. Mama nggak setuju. Ngapain kamu bawa mertua kamu ke rumah ini? Dia kan mantan narapidana. Bu, saya memang sempat di penjara, tapi tidak sepenuhnya kesalahan saya. Dan saya memang sempat mendorong suami saya, tapi itu karena saya membela diri, karena dia mau kasar sama saya. Dan saya juga nggak tahu setelah saya pergi dia meninggal dunia. Dan saya sudah 10 tahun di penjara, saya sudah menebus seluruh kesalahan saya. Saya sudah berubah, saya sudah tobat, Bu. Ya kalau gitu kenapa kamu nggak tinggal sama anak kamu aja, Mita? Ya kan? Mita, kamu ajak ibu kamu. Walaupun dia ibuku, tapi aku nggak mau tinggal sama dia. Aku benci sama ibu. Ibu udah bikin bapak meninggal. Mita, ibu kan tadi udah bilang, tidak sepenuhnya itu kesalahan ibu. Tapi kan kenyataannya ibu bikin bapak meninggal. Walaupun ibu bilang ibu nggak sengaja. Aku nggak percaya, Bu. Ibu tuh nggak akan berubah. Tetap matre dan jahat seperti dulu. Mita, gimana caranya supaya kamu tuh percaya sama ibu?
Ibu sekarang udah berubah, Nas. Udah berubah. Aduh, siapa sih yang malam-malam berisik nembang kayak gini? Baru mau berusaha tidur, udah ada yang nembang aja. Awas aja ya kalau ketemu, lihat aja kamu. Bikin orang gak bisa tidur, berisik aja. Oh, jadi kamu yang nembang, hah? Suara kamu itu sampai ke kamar saya, tahu nggak? Suara kamu tuh jelek. Saya tuh sampai nggak bisa tidur. Saya itu lagi susah tidur, tahu nggak sih? Pakai obat tidur aja atau ke psikiater. Hah? Kamu jangan ngomong seenaknya ya. Rumah ini rumah saya. Kamu tuh jangan ngatur-ngatur saya ya. Saya tuh terganggu, tahu nggak? Terganggu. Mah, ada apa sih, Mah? Ini nih mertua kamu nih malam-malam nembang, suaranya sampai ke kamar mama. Mama tuh nggak bisa tidur, tuh nggak pusing dengerinnya. Ganggu aja. Ibu sebelum tidur memang biasanya nembang. Iya, tapi suara kamu tuh ganggu saya. Udah jangan berantem, Mah. Bu, ibu juga tolong dong hargain mama saya. Ini kan udah malam juga, ya. Kayaknya saya tuh serba salah ya di rumah ini. Yaudah, tidur. Kamu sama ibu kamu sama aja. Satu keturunan. Selalu bikin masalah sama saya. Nita, semalam ibu berulah lagi. Dia mencuri gelang mertuaku dan ketahuan. Untuk sementara, ibu tinggal sama kamu dulu ya. Enggak mau. Mbak, kan aku udah bilang dari awal kalau ibu itu nggak benar. Udah mendingan Mbak taruh aja ibu di panti jompo. Kalau nggak cariin aja dia kontrakan. Mbak, nih kalau Mbak tampung ibu di rumah, itu akan jadi api yang menghancurkan rumah tangga Mbak. Lihat kan Mbak, belum apa-apa, ibu udah bikin masalah. Aku yakin Mbak, rekaman suara nembang itu ibu sengaja taruh di situ. Biar apa? Biar dia bisa salahin mertua Mbak. Habis itu mertua Mbak kesel, keluar dari rumah, dan jadinya ibu yang menguasain rumah itu. Kakak pikirin aja omongan aku. Gita, bisa-bisanya sih kamu ngomong kayak gitu untuk mempengaruhi mbak kamu? Emang kenyataannya kayak gitu, Bu. Karena ibu itu jahat. Sampai kapanpun ibu tetap jahat. Ibu udah berkali-kali bilang sama kalian, gak sepenuhnya ibu tuh salah. Ya kalau bisa milih, mendingan ibu aja yang meninggal. Karena ibu cuma bisa nyusahin anak-anaknya. Nita, kamu jangan ngomong kayak gitu.